saya adalah Abestasari, NIM 292 kelas 4G, Prodi PGSD dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, akan menjelaskan tentang anak autisme. Pengertian autisme sendiri berasal dari bahasa Yunani dari kata aut. Aut artinya dirinya sendiri, sedangkan ism artinya yang menyatakan orientasi atau keadaan. Jadi, definisi autisme sendiri adalah kondisi di mana seseorang yang mengalami gangguan atau anak yang berkebutuhan khusus dengan asik dengan dunianya sendiri. Faktor penyebab autisme sendiri ada 3. Yang pertama, faktor genetik, yaitu yang terjadi karena keturunan. Yang kedua, syaraf yang terganggu akibat kegangguan obat antibiotik yang mempengaruhi morfin sehingga mempengaruhi tingkah laku anak autisme sendiri. Yang ketiga, karena gangguan lain seperti infeksi bakteri selama dalam kandungan dan saat usia kehamilan. Karakteristik dan gejala yang timbul pada anak autis. Yang pertama, sosial. Dari segi sosial dapat dilihat dari mereka suka menyendiri, menghindari kontak mata. Yang kedua, gangguan komunikasinya, bahasa yang lambat, tidak sesuai dengan umurnya, suka meniru, sulit berbicara, dan berbicara sendiri. Yang ketiga, gangguan pada sensoris pada anak, seperti bila mendengar suara yang terlalu keras, mereka cenderung menutup telinga, terus kurangnya kreativitas, terus kurang ada rasa takut. Kemudian pola bermain tidak sesuai dengan fungsinya, terus kurangnya kreativitas, dan bermainnya tidak seperti anak normal lainnya. Kemudian perkembangan yang lambat, keterampilan komunikasi dan keterampilan mereka cenderung lambat, dan perkembangan mereka menurun drastis pada umur tertentu. Hambatan-hambatan yang terjadi pada anak autis. Yang pertama, respon yang diungkapkan aneh. Yang kedua, pembicaraan sulit dipahami. Yang ketiga, kesulitan dalam bercakap. Yang keempat, masalah dalam pemahaman isyarat gerak. Dan yang terakhir, masalah pada indera peraba, pembau, dan perasa. Hambatan yang kedua yaitu gangguan sosial dan perilaku. Yang pertama, suka menyendiri, anti terhadap perubahan, kemudian merasa ketakutan, tidak tahu malu, dan kemampuan bermain berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wahyudi, NIM 289 dari Prodi PGSD UMS. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dela, yaitu tentang terapi untuk anak autis. Terapi anak autis dalam mengikuti pendidikan normal yaitu ada 5. Yang pertama, terapi berbicara, terapi kontak mata, terapi bermain, terapi dengan obat, dan terapi dengan musik. Lalu selanjutnya nomor 7, pendekatan modal pembelajaran yang digunakan anak autis. Yang pertama itu ada discrete tile training atau DTT. Training ini didasarkan pada teori Lewonshas yang mempergunakan pembelajaran melalui LIP atau alternatif pemrograman preschooler and parents, menggunakan stimulus respon, tetapi anak langsung berada dalam lingkungan sosial. Lalu yang kedua, floor time merupakan teknik pembelajaran melalui kegiatan yang aktif untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan kemampuan anak dalam segi sosial, komunikasi, dan perilakunya. Lalu yang ketiga itu adalah TEACH Teach atau Treatment and Education for Autistic Children and Related Community Handicaps, yaitu pemberian pelayanan yang mengedepankan seluruh aspek dari segi kerjasama, diagnosa, terapi atau treatment, konsultasi, dan layanan lain yang dibutuhkan baik untuk anak maupun orang tua, sehingga seluruh perkembangan dan pertumbuhan dapat dipantau dengan mudah. Lalu yang ke-8 itu adalah model pelayanan pendidikan
Bagi anak autis itu ada 5. Yang pertama itu adalah kelas transisi. Maksudnya itu adalah kelas yang disusun secara terpadu dengan penanganan khusus untuk anak autis, yang merupakan kelas persiapan dan penanganan sesuai kebutuhan anak autis itu sendiri. Lalu yang kedua itu tentang program pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah konsep pendidikan yang merangkul semua anak tanpa kecuali, termasuk dalam bergaul, dibebaskan dengan anak normal lainnya. Lalu yang ketiga itu adalah pendidikan terpadu. Pendidikan terpadu ini di sini merupakan anak akan diberi penanganan khusus oleh guru khusus yang implementasinya tetap pada sekolah reguler. Lalu yang keempat itu adalah sekolah khusus autis yang pendidikannya dikhususkan untuk anak autis dan berorientasi kepada kebutuhan setiap individunya. Lalu yang kelima itu program sekolah di rumah. Pada kelas ini akan menghadirkan guru pembimbing khusus yang didatangkan ke rumah seperti homeschooling. Lalu yang ke-9 adalah kegiatan belajar mengajar pada anak autis itu bagaimana. Yang pertama itu adalah terstruktur. Bagaimana kok bisa dikatakan struktur? Karena rangkaian pendidikannya itu yang diajarkan mulai yang paling mudah ke ranah yang ke paling sulit sampai anak itu paham gitu. Lalu yang kedua dengan pembelajaran terpola. Nah, ini kegiatannya sudah terjadwal dan tersusun secara sistematis. Lalu yang ketiga itu terprogram, yang mana pemberian arahan yang ingin dicapai dan memudahkan dalam evaluasi siswa nantinya. Lalu yang keempat konsisten. Pembelajaran akan dilakukan secara kontinu, secara berlanjut agar dapat memberikan respon positif kepada guru dan siswa anak autis tersebut, akan terjalin komunikasi yang baik. Lalu berkelanjutan. Pendidikan seperti anak pada umumnya, tapi dilakukan secara berkelanjutan sampai timbul kebiasaan gitu. Lalu di sini kurikulum. Nah, dalam melakukan pendidikan biasanya itu melihat dari kemampuan individu, potensi masing-masing yang dimiliki. Pendidikan sekolah luar biasa sangat dibutuhkan di berbagai pelosok negeri, terutamanya anak kebutuhan khusus yang sering terabaikan oleh pemerintah, yang kurang menyinggung pembuatan kurikulum khususnya untuk anak ABK sendiri gitu. Lalu yang ketiga pendekatan dengan metode. Pendekatan khususnya ABK berorientasi pada pendidikan individual, yang dalam pengajaran anak autis adalah dengan metode yang memberikan gambaran nyata. Lalu yang keempat itu adalah sarana belajar mengajar. Nah, sarana ini diperlukan karena untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran anak autis tersebut agar berjalan dengan lancar. Lalu adanya evaluasi. Nah, ini bertujuan untuk mengukur berhasil atau tidaknya pendidikan dan pengajaran. Perlu dilakukan adanya evaluasi atau penilaian dalam pendidikan dan pengajaran bagi anak. Evaluasi. Lalu menurut Dian Ngasti Suwandi, tahap-tahap orang tua mengajarkan keterampilan itu ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap atensi atau pemberian contoh sesuai norma yang berlaku. Lalu yang kedua tahap retensi atau penjelasan mengenai contoh yang baik agar anak dapat mengingat kembali. Yang ketiga tahap reproduksi. Nah, bila ada yang kurang tepat, orang tua dapat memperbaikinya. Lalu yang keempat tahap motivasi, pemberian pujian agar anak merasa optimis dan yakin menjalani kehidupannya. Lalu apa saja sih hambatan proses belajar mengajar dan bagaimana solusinya? Masalah yang biasanya timbul pada anak autis itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah masalah perilaku
biasanya menimbulkan situasi yang nyaman agar anak itu merasa betah gitu kan. Terus membatasi anak untuk aktif pada dunianya sendiri gitu. Lalu biasanya timbul masalah emosi. Nah, biasanya terjadi pada anak kebutuhan khusus yang emosinya tidak stabil, seperti sering menangis tanpa sebab, memberontak, mengamuk, atau destruktif yang bersifat merusak gitu. Pencegahannya berusaha tenang saat anak berontak, terus melanjutkan pembelajaran setelah kondisinya memungkinkan. Lalu yang ketiga itu biasanya adalah masalah perhatian atau konsentrasi yang sering terganggu. Anak cepat merasa bosan dikarenakan objek tertentu kurang inovatif atau kurang menarik. Lalu bagaimana caranya? Ya belajarnya harus ditingkatkan sedikit, terus perbanyak variasi dan model pembelajarannya itu sendiri gitu. Lalu yang keempat itu adalah masalah kesehatan. Nah, kegiatan belajar disesuaikan dengan kondisi anak agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu. Apabila anak terlihat sakit, maka respon guru harus cepat menghentikan pembelajaran dan menanyai bagaimana kondisi anak tersebut gitu. Lalu yang kelima itu adalah masalah orang tua. Sebagai sarana membagi pengalaman dan informasi, maka perlu dibentuk perkembangan orang tua yang memiliki anak penyandang autis agar dapat menjadi forum diskusi bagaimana cara menyelesaikan dan berbagi pengalaman kepada orang-orang tua lain. Lalu yang keenam itu adalah masalah sarana dan prasarana belajar. Materi yang disajikan seperti anak normal tidak terlalu berat atau materi yang bisa mendukung perkembangannya gitu. Seperti buku-buku yang menarik bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris gitu. Tapi tidak terlalu ditekankan seperti anak normal lainnya gitu. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu autisme dapat diartikan di mana kondisi seorang yang luar biasa atau istimewa asik dengan dunianya sendiri. Itu ada beberapa indikator penyebab anak autisme adalah seperti gangguan gen, terus gangguan saraf, gangguan kemungkinan lain gitu. Ada pula gejala di antaranya seperti susah interaksi sosial, komunikasi yang sedikit susah, lalu pola bermain yang berbeda dengan anak lainnya, gangguan sensoris dan perkembangan itu yang lambat. Anak yang memiliki kebutuhan khusus, khususnya autis, cenderung berorientasi pada dunianya sendiri melalui imajinasi mereka yang tidak seperti anak normal lainnya. Anak autis cenderung mengulangi perbuatan yang mereka sukai dan sulit untuk diberi masukan oleh orang lain. Lalu sebagai penutup, saya memberi saran bahwa masukan berupa saran untuk masyarakat sebaiknya tidak mengucilkan anak berkebutuhan khusus seperti anak autis, karena dia juga manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia ini agar sebagai bahan evaluasi dan rasa syukur kita terhadap kesempurnaan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Selain itu, kita juga harus menjaga kesehatan psikologis dan mental anak berkebutuhan khusus dengan mengajaknya bergaul melalui interaksi. Terus untuk pemerintah juga sebaiknya membuat aturan tentang bagaimana kurikulum pendidikan anak berkebutuhan khusus ini bisa untuk dimaksimalkan lagi. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.